Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina PGRI Kabupaten Gunung Kidul Bapak Haji Baharun Rosid, yang kami hormati Korwil Bidik Kabupaten Wonosari Bapak Sunata, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, yang kami hormati Ketua beserta pengurus PGRI Cabang Wonosari, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ibu, Bapak, teman-teman semua ASN P3K di bawah naungan PGRI Cabang Wonosari. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Sugeng rawuh Ibu Kepala Dinas. Kita beri aplaus pada Ibu Kepala Dinas. Assalamualaikum. Saya salaman karo Romo nih, Sek. Oh iya, salaman karo iki ndak ra diri. Alhamdulillah, Sugeng rawuh Ibu Kepala Dinas beserta Ibu Kabid Guru ini. Ini tadi acara sudah memasuki, sudah dibuka, dan ini acara yang pertama. Oke. Kami ulangi, Bu Bapak. Pertama kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat taufik hidayahnya pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan berkumpul, bersilaturahim, nanti sharing bersama sesepuh kita, orang tua kita yang hadir di sini. Alhamdulillah komplit sekali ini. Ada Dewan Pembina PGRI, ada Kepala Dinas langsung hadir beserta jajarannya, dan tadi acara juga dibuka oleh Bapak Korwil. Alhamdulillah, dan Ibu Bapak, sebenarnya saya pegang mic di sini tuh minder, gitu. Karena saya bersama para narasumber yang luar biasa, dan biasanya saya itu hanya bersama teman-teman SD dan SMP, tapi alhamdulillah saat ini bersama teman-teman SMA, SMK, MA, luar biasa. Terima kasih tentunya pada PGRI Cabang Wonosari yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini kami bersambut dengan program kami di PGRI Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai bidang saya itu kerjasama antar lembaga, kami sudah memprogramkan kegiatan serupa untuk pembinaan ASN P3K. Dan juga beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang teman-teman perwakilan P3K dari 18 Kapanewon di Gedung Guru untuk membahas banyak hal terkait isu-isu terhangat tentang P3K baik di pusat maupun di daerah, dan juga informasi-informasi perjuangan. Terima kasih lagi kepada PGRI Cabang Wonosari yang hari ini mempertemukan kami, terutama saya pribadi, dengan orang tua kami yang ada di samping kanan kami ini, Bapak Baharun Rosid. Tanpa arahan bimbingan beliau, mustahil kami berada di titik ini saat ini. Terima kasih Bapak. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sunata bahwa beliau itu pencetus GP, tapi bukan guru penggerak ini. Ini kalau yang SD SMP paham, guru pengganti. Satu-satunya kepala dinas di kabupaten kota di DI ini yang berani mengeluarkan SK guru pengganti hanya beliau, Pak Baharun Rosid. Itu sangat luar biasa sekali. Beliau siap menerima resiko apapun untuk memperjuangkan guru-gurunya. Di kabupaten kota yang lain tidak ada istilah guru pengganti itu.
Itu yang pertama. Terus dari awal beliau berdirinya forum kita, Forum Honorer Sekolah Negeri, mohon maaf masih menggunakan nama itu, walaupun kita semua sudah sama-sama ASN P3K. Itu tanpa restu dari beliau juga tidak mungkin FHSN berada di titik ini juga. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf tahun 2018 kita sempat mengadakan mogok, bukan mogok, istilah izin tidak masuk kerja. Masih kan di Bapak Ibu? Nah, izin tidak masuk kerja. Yang ngapunten. Di balik itu semua ada beliau, aktor skenario-nya. Tapi kapasitas beliau bukan sebagai kepala dinas waktu itu, tapi sebagai ketua PGRI. Yang ngapunten ya Pak. Sebagai konangan dari belakangnya, sebagai ketua PGRI. Nah, karena beliau juga menjabat ketua PGRI, tidak mungkin beliau akan melarang apa yang kita lakukan karena itu untuk perjuangan guru. Pengadaan Ibu Bapak yang kami hormati, status yang kita sandang saat ini sebagai ASN P3K, tadi saya diinstruksikan untuk menyampaikan sedikit tentang perjuangan. Kan saya culik saja sedikit tentang perjuangan. Status yang kita dapat saat ini ASN P3K itu tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang dengan ujuk-ujuk, tapi melalui proses yang sangat panjang sekali. Itu kita semua tahu bahwa dulu itu yang dianggap oleh pemerintah tenaga honorer itu hanya THK 2. Kenapa itu Bapak Ibu THK 2? Tenaga honorer K2, hanya itu. Yang lain tidak diakui karena yang sudah ada di database BKN waktu itu hanya tenaga honorer K2 yang diangkat oleh sekolah itu sebelum tahun 2005. Setelah itu pemerintah tidak menganggap ada tenaga honorer. Bahkan ada larangan PP 48 kalau tidak salah itu setelah 2005 tidak ada pengangkatan tenaga honorer. Lah terus kalau tidak ada perekrutan PNS waktu itu, terus banyak guru-guru kita yang pensiun, sopo serak mulang nek ora neng tenaga honorer. Akhirnya muncullah kita itu. Gitu. Ini kan mayoritas pengangkatan setelah 2005 nih. Itu honorer setelah pengangkatan 2005. Nah itu janji pemerintah yang akan diselesaikan hanya itu, yang database BKN K2 itu kok. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tinggal diam? Tidak. Kita mengadakan koordinasi dengan berbagai forum di seluruh Indonesia. Salah satunya kita mengadakan izin tidak masuk kerja secara massal waktu itu. Nah, walaupun kita izinnya 2 minggu, diizini oleh kepala dinas, neng telung dina wis kon mlebu. Saya itu 3 hari sudah dihubungi Pak Baron, Mas, kita kon mlebu kancamu, gitu. Karena waktu itu ada polisi berdiri di depan kelas, ada pokoknya oke lah. Enek sing nganggo jin lambene dilinting gondrong kuciran mulang enek ngarep kelas. Nah, apakah ini akan dilanjutkan? Tentunya tidak. Kita berpikir ulang, akhirnya kita instruksikan pada teman-teman besok masuk kembali mengajar lagi. Toh apa yang akan kita perjuangkan itu sudah terdengar sampai tingkat pusat, karena waktu itu banyak sekali media nasional datang ke Gunung Kidul untuk meliput kegiatan tersebut. Itu awalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah Ibu Bapak, 2019 itu K2 semua sudah diselesaikan. Yang guru, tapi kalau yang non guru belum sampai hari ini. Itu K2 yang non guru belum. Yang guru 2019 sudah selesai. Nah, terus kita gimana? Nah, kita mulai bergerak dari situ. Kita komunikasi bagaimana kita mendesak pemerintah bersama-sama dengan forum di seluruh Indonesia supaya kita itu dianggap oleh pemerintah. Kita mempunyai hak yang sama. Kita benar-benar kerja kok. Kita benar-benar ada di depan kelas. Kalau kita dianggap ilegal waktu itu, berarti lulusan anak-anak kita yang kita ajar dengan nilai yang memberi kita tanda tangan di rapot kita toh, berarti semua itu ilegal, tidak sah. Nah, itu yang menjadi sanggup kita waktu kita berjuang. Akhirnya dengan perjuangan panjang, oke, pemerintah mengakui kita. Dibukalah formasi P3K untuk guru-guru non K2 tahun 2021 awalnya. Kembali Gunung Kidul itu formasinya terbanyak sekabupaten kota se-DIY. Waktu itu 1.200
itu sudah terbanyak di kabupaten kota, di DIY. Kalau daerah yang lain juga ada yang lebih banyak, Wonogiri itu ada 3.000-an. Tapi khusus DIY Gunung Kidul itu sudah luar biasa, waktu itu ada 1.200 gitu. Nah, dari 1.200 itu waktu itu kan kita ngelamar sudah ada passing grade melalui Permenpannya, kan sudah ada passing grade-nya 300 berapa itu passing grade-nya, 345 atau berapa itu. Nah, kita selesai ujian, klik nilai sudah keluar, kita sudah tahu lulus apa ora. Nah, ternyata banyak dari kita yang tidak lulus. Dari 100%, 1.200 formasi itu yang lulus cuma 30% di Gunung Kidul itu. 60% tidak lolos passing grade. Itu sesuai survei yang kita lakukan. Ini keprihatinan buat kita. Terus mau bagaimana kita? Nah, kita harus ada aksi sebelum pengumuman resmi keluar. Kita waktu itu matur ke Dinas Pendidikan, jawaban dari Dinas Pendidikan, Mas, ini sudah kebijakan pusat, ini sudah ada Permenpannya, itu tidak bisa, wis mentok. Kami ke DPRD mentok, tidak bisa berbuat apa-apa. Bingung kita. Hampir tiap malam kita tidak bisa tidur memikirkan yang 60% lebih teman-teman kita yang tidak lolos itu. Dari situ saya sampai komunikasi dengan teman-teman di daerah lain. Lur, sopo sing duwe koneksi orang yang ada di luar kono. Coba saya dikasih kontaknya, saya tak komunikasi langsung. Karena sangat prihatin sekali waktu itu. Sebelum pengumuman itu keluar, waktu itu sangat mendesak sekali. Nah, kita lewat PGRI bersurat waktu itu ke PGRI pusat, ke PB untuk menyuarakan. Nah, kayu bersambut, alhamdulillah ada teman yang mempertemukan kita, ya kita anggap dewa gitu aja, tidak perlu saya sebutkan di sini, yang ada di pusat sana. Alhamdulillah waktu itu kita dipertemukan dengan beberapa forum di Jogja, di salah satu tempat. Kita utarakan unek-uneknya, kita buat koreogram tertulis atas nama FHSN. Salah satu tuntutan kita penurunan passing grade, merubah Permenpan dengan menurunkan passing grade. Hanya Gunung Kidul, hanya FHSN satu-satunya forum yang meminta penurunan passing grade, yang lain tidak mau. Alasannya, mosok guru kok jalur passing grade hidup kayak di sini-sini gitu. Tapi bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana dengan nasib teman-teman kita. Kita sudah berjuang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya diuji 1 jam di depan laptop. Bagaimana dengan teman kita yang usianya sudah 50 tahun ke sana, nyekel mos wingregeli gitu. Nah, akhirnya permintaan kita waktu itu ditanggapi dengan baik oleh beliau. Mas, surat resmimu tak gawa. Terus kowe saiki gawe surat, gawe pernyataan lisan. Menteri Pendidikan, Kemenpan, Menteri Keuangan, pingku tanggung jawabku dengan dudingnya seperti itu. Kita akhirnya buat video secara lisan. Terus beberapa minggu berikutnya beliau mencari kami di Gunung Kidul untuk membuat survei langsung. Kita buat survei. Waktu itu ternyata lebih dari 60% saudara kita yang tidak lulus. Nah, dari situ itu waktu pengumuman sudah mepet sekali. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada kabar, ada undangan resmi dari Komisi 10 waktu itu. Padahal kami tidak pernah mengajukan surat audiensi ke Komisi 10 DPR RI. Tiba-tiba ada surat undangan resmi ke FHSN untuk RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 10. Kita dimintai keterangan, opo alasanmu jalur passing grade itu diturunkan. Nah, di situ kita paparkan semua, kita jelaskan semua. Apa alasan kita kenapa passing grade itu harus diturunkan? Yang jelas rasa kemanusiaan dan rasa keadilan itu yang kita utamakan. Alhamdulillah Ibu Bapak, pengumuman ditunda dengan berbagai gonjang-ganjing, itu pengumuman ditunda. Kita terus komunikasi ke kementerian waktu itu dan juga Komisi 10. Tidak lama kemudian keluarlah pengumuman bahwa ada Permenpan terbaru, passing grade diturunkan. Alhamdulillah, saya kira teman-teman di Wonosari ini juga ada yang merasakan penurunan passing grade. Ada? Ya, alhamdulillah. Rasa ngaco. Rasa ngaco gitu. Itu merupakan suatu upaya kita bagaimana kita itu memperjuangkan nasib kita bersama.
bahwa suatu kebijakan publik itu tidak lepas dari kebijakan politik, itu pasti. Dan kebijakan politik tanpa ada desakan dari publik tidak mungkin itu terrealisasi. Walaupun waktu itu banyak teman-teman berkeyakinan Mas Aris kowe ora ngopo, wong kuwi seneng permen pan wis seneng aturane, kowe ora bengok-bengok ora digatekke. Tapi saya punya keyakinan permen pan itu kan yang buat manusia, nggih loh. Yang buat itu manusia dan untuk manusia. Tapi kalau kita mau berpikir, mau komunikasi dengan baik, insya Allah itu bisa dirubah. Alhamdulillah, itu bisa dirubah. Dan setelah pasifik turun, pengumuman resmi keluar, lebih dari 68% teman-teman kita di gunung itu lulus. Itu luar biasa. Tinggal 30%. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya menyampaikan ini semua? Yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa apa yang kita dapat hari ini itu tidak datang dengan tiba-tiba. Semua perlu proses, semua perlu perjuangan, dan perjuangan itu nyata. Itu. Mohon maaf karena kami merasakan itu semua, bagaimana kerasnya perjuangan di Jakarta sana, baik waktu kami ke kementerian, baik kami ke DPR, itu luar biasa desakan-desakan itu. Nah, maka dari itu Ibu Bapak, marilah apa yang sudah kita upayakan selama ini, yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan dan hari ini sudah kita capai, itu kita jaga bersama-sama. Kita rawat bersama-sama, kita jaga marwah P3K ini. Di sini saya tidak akan matur banyak terkait itu, biar nanti Bapak Baharon Rosid dan Ibu Kepala Dinas yang akan menyampaikan tentang bagaimana kita harus merawat nama besar penjaga marwah P3K ini. Itu Bapak yang perlu kami tekankan, Ibu Bapak semua. Sekali lagi kami tekankan di sini, mari apa yang sudah kita upayakan selama ini, yang sudah kita perjuangkan dengan penuh semangat selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, panjenengan ini semua bukan guru-guru baru loh. Kita semua itu diangkat dalam jabatan. Kita itu sudah bekerja bertahun-tahun, puluhan tahun. Maka dari itu P3K itu tidak ada praja, tidak ada praja, karena kita sudah ada dalam jabatan. Seharusnya kita itu sudah siap menghadapi situasi apapun. Kita sudah digembleng bertahun-tahun jadi guru honorer. Dengan situasi himpitan apapun, himpitan ekonomi dan apapun, kita lulus itu. Tapi kenapa setelah kita dapat SKP 3K kok nana-nana? Itu ada apa? Padahal bertahun-tahun, puluhan tahun kita bisa mempertahankan itu semua. Tapi kenapa setelah kita pegang SK, mohon maaf, tapi kalau di Wonosari insya Allah aman. Di sini banyak tokoh, banyak ustadz dan sebagainya. Itu untuk itu Ibu Bapak, mari kita jaga kekompakan di Wonosari ini. Perjuangan kita belum selesai, status kita kontrak loh. Kita tahu kalau kontrak itu seperti apa, kan tergantung sing kontrak. Nek sing kontrak wis ora gelem memperpanjang awake dhewe, lah terus ora ngopo awake dhewe. Itu. Nah, terus yang memberi kontrak itu mau memperpanjang atau tidak melihat kinerja kita. Kinerja bukan hanya dilihat dari hasil kita nggarap kinerja di PM, tidak. Tapi bagaimana kita bisa membawa anak marwah P3K ini, menjaga marwah P3K di Gunung Kidul ini. Itu salah satu penilaian dari si pemberi kerja pemerintah daerah tentunya. Nek awake dhewe ora iso nggawa jeneng P3K, Ibu Bapak perlu diketahui. Saya lupa daerah di luar Jawa, itu hanya kontrak 1 tahun tidak diperpanjang. Itu tidak diperpanjang, hanya 1 tahun. Saya belum update lagi terus kelanjutannya seperti apa. Di Purworejo waktu kita kontrak pertama tahun 2022 kita dikontrak 5 tahun, Purworejo hanya 1 tahun. Kita sudah bersyukur itu. Nah, mari kita rawat, kita jaga apa yang sudah kita dapat hari ini. Kita buktikan kepada semua orang bahwa pandangan miring terhadap P3K di Gunung Kidul itu salah. Kita bisa berbuat yang terbaik. Kita tidak kalah dengan ASN lainnya. Betul Ibu Bapak? Bersedia? Saya mengajak pada diri saya sendiri nih loh ya, dan teman-teman semua. Mari kita jaga marwah P3K ini. Kita buktikan ini, kalau ibaratnya
artis kita ini sangat seksi saat ini. P3 karak ngopo mesti dibiji wong. Ini saya kok biji bersing elek-elek. Sing ape ora tau muncul. Nah, ini tantangan bagi kita. Kita munculkan hal-hal baik tentang P3K di Gunung Kidul ini. Supaya apa? Supaya kita nantinya bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya sudah kebanyakan ini dari pesan panitia tadi. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata dari saya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.